Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi bersama Alta Morgana Edukasi. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Bagian 1. IPA SMP kelas 7. Ada beberapa yang akan kita pelajari pada materi ini, yaitu lingkungan, ada saling ketergantungan, pola interaksi organisme, pola interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem, pelestarian ekosistem. Kali ini kita akan mempelajari 3 poin, yaitu lingkungan, saling ketergantungan, dan pola interaksi organisme. Lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar makhluk hidup. Berkaitan dengan lingkungan, ada 2 istilah, yaitu ada ekologi dan ekosistem. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem diartikan sebagai kesatuan struktural dan fungsional yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Tatanan organisasi makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama yaitu individu. Individu adalah satuan fungsional terkecil dari penyusun ekosistem, atau bisa dikatakan yaitu organisme tunggal. Contohnya di sini ayam, ketika tunggal atau sendirian dikatakan sebagai individu ayam. Kucing ketika sendirian dikatakan sebagai individu kucing. 2. Populasi. Populasi yaitu kumpulan individu sejenis pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Di sini ayam lebih dari 1 membentuk populasi ayam. Begitu juga dengan kucing. Kucing di sini jumlahnya lebih dari 1. Di sini ada 5 kucing berkumpul, dinamakan sebagai populasi kucing. Yang ketiga, komunitas. Komunitas yaitu kumpulan beberapa populasi yang berbeda yang saling berinteraksi pada daerah dan waktu tertentu. Di sini contohnya ada beberapa populasi jerapah dan populasi kerbau itu berkumpul, ya, itu membentuk suatu komunitas. Ekosistem. Ekosistem yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya, atau interaksi antara biotik dan abiotik. Di sini ada contohnya ekosistem, ya, ada ekosistem laut, ekosistem savana, ekosistem sungai, dan sebagainya, ya. Biosfer. Biosfer yaitu lingkungan yang terbentuk oleh kesatuan ekosistem di bumi. Itu meliputi ada lingkungan hidrosfer atau lingkungan air, ya, lingkungan litosfer atau batuan, atmosfer atau udara. Dari gambar ini bisa dilihat, ya, individu itu organisme tunggal, ya.
itu akan membentuk suatu populasi, populasi akan membentuk suatu komunitas, komunitas akan membentuk ekosistem, ekosistem membentuk bioma, dan bioma membentuk biosfer. Macam-macam ekosistem. Ekosistem itu ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem buatan adalah ekosistem dengan adanya campur tangan manusia. Contoh dari ekosistem alami yaitu ekosistem gurun, ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem pantai, dan lain-lain ya. Yang berikutnya ekosistem buatan, contohnya ekosistem sawah, ekosistem akuarium, ekosistem kolam, ekosistem kebun, dan lain-lain. Komponen di dalam ekosistem. Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Komponen biotik yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tidak hidup. Komponen biotik terdiri dari produsen. Produsen yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah tumbuhan hijau atau tumbuhan yang mempunyai klorofil, atau bisa dikatakan sebagai organisme autotrof. Berikutnya ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak mampu menyusun makanannya sendiri. Berikutnya ada dekomposer atau pengurai, atau komponen biotik yang berperan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati atau hasil pembuangan sisa dari pencernaan. Produsen, organisme yang mampu menyusun atau menghasilkan makanannya sendiri. Ini organisme autotrof ya, diantaranya ada fitoplankton, ada hidrilla, ada tumbuhan hijau. Karena di sini produsen itu mempunyai klorofil ya, mampu berfotosintesis ya. Proses atau reaksi fotosintesis itu CO2 atau 6 CO2 ditambah dengan 6 H2O, itu karbon dioksida ditambah dengan air ya. Klorofil dengan bantuan sinar matahari akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan 6O2 atau oksigen. Konsumen. Konsumen yaitu organisme yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri atau memperoleh makanan dari produsen. Macam dari konsumen ada herbivora. Nah, herbivora adalah yang hanya mengkonsumsi tumbuhan atau yang langsung mengkonsumsi produsen. Herbivora itu adalah hewan atau organisme yang makan tumbuh-tumbuhan. Berikutnya ada karnivora. Karnivora adalah organisme yang memakan herbivora atau memakan daging. Ini ada contoh beberapa hewan-hewannya ya, atau organismenya ya. Terus berikutnya omnivora. Omnivora yaitu organisme yang memakan daging ataupun memakan tumbuhan ya. Di sini ada ayam, ada itik, ada tikus, babi, dan manusia juga termasuk ke dalam omnivora.
Dekomposer atau pengurai itu organisme yang berperan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati ataupun hasil pembuangan sisa makanan. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai adalah bakteri dan jamur saprofit. Dengan adanya organisme pengurai, zat mineral atau unsur hara hasil penguraian yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan dapat meresap ke dalam tanah. Berikutnya ada komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup. Yang pertama ada air. Air berfungsi sebagai pelarut zat-zat dalam tubuh, sistem pengangkut, dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia di dalam tubuh. Keberadaan air pada suatu ekosistem sangat mempengaruhi jenis makhluk hidup yang dapat hidup. Hewan dan tumbuhan juga beradaptasi untuk menyesuaikan dengan keadaan air di lingkungannya. Berikutnya tanah. Keadaan tanah itu menentukan jenis tumbuhan yang dapat hidup dan jenis-jenis tumbuhan akan menentukan jenis-jenis hewan yang dapat hidup. Berikutnya cahaya matahari. Cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis tumbuhan hijau. Cahaya matahari juga mempengaruhi suhu bumi menjadi sesuai untuk kehidupan berbagai makhluk hidup. Berikutnya ada udara. Udara merupakan campuran berbagai macam gas. Gas-gas tersebut memiliki fungsi berbeda pada ekosistem. Makhluk hidup itu memerlukan oksigen untuk respirasi atau bernafas. Berikutnya ada suhu. Suhu mempengaruhi reaksi biokimiawi di dalam tubuh. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan gangguan pada reaksi-reaksi biokimiawi di dalam tubuh, sehingga aktivitasnya terganggu. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup memerlukan suhu optimum untuk pertumbuhan dan perkembangannya. B. Saling ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dengan sesama komponen biotik itu bisa terjadi saling ketergantungan intraspesies atau dalam makhluk hidup sejenis, atau berikutnya saling ketergantungan antar spesies atau makhluk hidup yang tidak sejenis. Saling ketergantungan antara spesies yang berbeda jenis juga terjadi dalam peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan menimbulkan perpindahan materi dan energi. Hal ini akan membentuk jaring-jaring kehidupan yang terdiri dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, dan arus energi. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus searah dan tidak bercabang. Di sini contohnya ya, rantai makanan produsen atau tumbuhan hijau dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu tikus, dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ular, dan ular dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu elang. Elang nanti akan mati dan akan diuraikan oleh bakteri atau dekomposer ya,
hasilnya akan diserap oleh tumbuhan atau produsen. Di sini membentuk suatu rantai, dan rantai ini disebut dengan rantai makanan. Jaring-jaring makanan yaitu gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung dalam suatu ekosistem. Di sini ada beberapa rantai makanan ya. Ada 2 produsen, ada sawi dan bunga sepatu. Bunga sepatu akan dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang. Itu adalah rantai pertama. Kita perhatikan rantai berikutnya, sawi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang. Itu rantai kedua. Dan rantai ketiga, sawi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang. Rantai berikutnya, rantai keempat, sawi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh elang. Rantai berikutnya yaitu rantai kelima, sawi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh elang. Di sini ada 5 rantai makanan. Gabungan dari rantai-rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Berikutnya, piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Di sini ada gambar piramida makanan. Tropik 1 itu ditempati oleh produsen atau tumbuhan hijau. Tropik 2 itu ditempati oleh konsumen tingkat 1. Tropik 3 ditempati oleh konsumen tingkat 2. Dan tropik 4 itu ditempati oleh konsumen tingkat 3. Berikutnya, arus energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Sumber energi itu ada di matahari. Produsen mendapatkan energi dari menyerap cahaya matahari. Dalam hal ini, produsen adalah tumbuhan hijau karena tumbuhan hijau mempunyai klorofil, mampu menyusun makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Konsumen tingkat 1 mendapatkan energi dari mengkonsumsi produsen. Konsumen tingkat 1 yaitu herbivora atau organisme pemakan tumbuhan. Konsumen tingkat 2 atau karnivora kecil, dia mendapatkan energi dengan cara memakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 3 mendapatkan energi dengan cara memakan konsumen tingkat 2 atau makan konsumen tingkat 1. Produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 itu akan mati ya, menjadi sampah organik. Itu mengalami pembusukan oleh mikroba tanah dan mineralisasi oleh mikroba tanah tersebut menjadi unsur hara yang akan diserap oleh tumbuhan. Di sini terjadi aliran atau terjadi arus energi ya, dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan kembali lagi ke produsen. Pola interaksi organisme.
Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Pola-pola interaksi tersebut antara lain hubungan netral, hubungan simbiosis, hubungan kompetisi, hubungan predasi, hubungan antibiosis. Hubungan netral yaitu hubungan yang saling tidak mempengaruhi satu sama lain. Di sini contohnya saya ambil satu contoh hubungan antara kambing dengan ayam. Kambing dengan ayam hidup dalam satu tempat atau satu habitat, tetapi tidak melakukan interaksi, tidak saling mengganggu dan tidak berkompetisi. Di sini tidak ada hubungan antara kedua organisme tersebut ya. Dan masih banyak contoh yang lain. Berikutnya hubungan simbiosis, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi antara dua organisme. Di antaranya ada hubungan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara dua organisme. Keduanya saling diuntungkan ya. Contohnya ada bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu diuntungkan dengan menyerap nektar pada bunga ya. Bunga juga diuntungkan karena dibantu proses penyerbukan oleh kupu-kupu. Berikutnya antara rhizobium dengan akar pada tanaman kacang-kacangan ya. Rhizobium berperan dalam proses penambatan nitrogen dari udara menjadi bentuk nitrogen organik yang dibutuhkan oleh tanaman kacang-kacangan. Rhizobium hidup dalam nodul akar dan mendapatkan nutrisi dari tanaman kacang-kacangan tersebut, sehingga keduanya mempunyai hubungan saling menguntungkan atau mutualisme. Berikutnya hubungan antara kerbau dan burung jalak. Kerbau diuntungkan karena kutu-kutu yang ada pada tubuhnya akan dimakan oleh burung jalak. Burung jalak juga mendapatkan keuntungan dengan cara memakan kutu yang ada di tubuh kerbau ya. Keduanya saling diuntungkan. Berikutnya ada hubungan parasitisme, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan yang terjadi antara dua organisme yang satu diuntungkan dan satunya lagi dirugikan. Contohnya itu ada tanaman tali putri ya, tali putri dengan pohon inang ya. Tali putri diuntungkan ya di situ, tetapi tanaman atau pohon inang itu dirugikan ya. Dengan adanya tali putri lama-lama bisa pohon inangnya bisa mati atau rusak ya. Berikutnya ada contohnya nyamuk dengan tubuh manusia. Nyamuk mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah tubuh manusia, dan manusia dirugikan karena dihisap darahnya oleh nyamuk. Berikutnya ada contoh benalu dengan pohon inang. Benalu mendapatkan keuntungan yang menyerap sari-sari makanan, dan pohon inang dirugikan karena sari-sari makanannya diserap oleh benalu ya. Lama-lama bisa terjadi kematian juga pada pohon inang kalau benalunya cukup banyak ya. Berikutnya ada hubungan simbiosis komensalisme, yaitu hubungan yang terjadi antara dua organisme yang satu diuntungkan dan satunya lagi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya hubungan antara ikan hiu dan ikan remora.
Ikan remora diuntungkan karena berlindung di ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Berikutnya antara anggrek dengan pohon inang ya. Anggrek diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup di pohon inang. Pohon inang tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Berikutnya ada udang dengan mentimun laut ya. Udang menunggangi mentimun laut untuk mengambil sisa-sisa makanan, sedangkan mentimun laut tidak diuntungkan ataupun dirugikan dengan adanya keberadaan udang. Hubungan kompetisi, yaitu interaksi organisme yang hidup bersama dalam satu habitat dan bersaing untuk sumber makanan yang sama dan terbatas. Ada intraspesies, yaitu kompetisi yang terjadi antara dua individu atau organisme yang memiliki spesies yang sama atau dalam satu spesies. Contohnya di sini spesies kambing, yaitu beberapa kambing itu mendapatkan makanan dalam satu habitat. Dia itu melakukan kompetisi dalam satu spesiesnya, yaitu spesies kambing. Berikutnya singa dan singa, itu dalam satu spesies itu berebut dalam untuk kompetisi makanan ya. Ada lagi interspesies, yaitu kompetisi yang terjadi antara dua individu atau organisme yang memiliki spesies berbeda. Di sini ada contoh beberapa hewan herbivora. Beberapa hewan ini berbeda jenis ya, tapi hidup dalam satu habitat yang sama, berebut untuk mendapatkan makanan, mendapatkan tumbuhan atau mendapatkan rumput. Ada hubungan antara macan, harimau dan singa. Harimau dan singa itu berebut untuk mendapatkan mangsa di tempat yang sama ya, itu hubungan interspesies. Hubungan predasi, yaitu hubungan antara dua organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Contohnya singa memangsa zebra, ada elang memangsa ular, macan tutul memangsa rusa. Hubungan antibiosis, yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, di mana salah satu jenis dari makhluk hidup menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Contohnya yaitu Penicillium sp, dia mampu menghambat pertumbuhan dari bakteri. Sekian, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya di bagian 2 ya. Terima kasih. Salam edukasi bersama Alta Morgana Edukasi.